Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian buku nyanyian nomor 6 ayat 1 sampai dengan 2 tambah ayat 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepadamu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin.
Dengarkanlah hukum Taurat Tuhan minggu ini yang diambil dari titah yang pertama beserta maksudnya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segalanya. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan.
Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca secara responsori nats epistel minggu ini yang diambil dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timoteus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Demikian nats epistel minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Yang semua
bersama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari seksi lansia.
Kita mendengarkan warta pelayanan. Shalom. Mari kita dengarkan warta pelayanan Minggu 27 Oktober 2024. 1 Romawi, nama minggu. Hari ini kita memasuki 22 setelah Trinitatis dengan topik minggu Tuhan sanggup melakukan sesuatu. 2 Romawi umum. 1. Sakramen baptisan kudus anak. Hari ini Minggu 27 Oktober 2024 dalam ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada satu orang anak, yaitu Gita Garcia Saulina Simatupang. 2. Peneguhan sidi khusus. Hari ini Minggu 27 Oktober 2024 dalam ibadah pukul 16 WIB dilaksanakan peneguhan sidi khusus untuk 4 orang yang telah mengikuti katekisasi sidi, yaitu 1. Nur Hayati Sitorus, 2. Mongga P5 Simanjuntak, 3. Bernadetta Sri Wildaiwati, 4. Agustinus Denny Nurwansyah Silalahi. 3. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Efrain Hutajulu dan Ibu Desti Maisari Nainggolan pada hari Kamis 24 Oktober 2024 WIK 10 NRJ 241738. Orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 4. Jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 27 Oktober 2024 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Bapak Markus Situmorang dan Ibu Dewi Sartika Hasibuan beserta 3 orang anak yang datang dari HKBP Pakujaya, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Alamat Jalan Melati 12 nomor 15B RT 03 RW 04 WIK 30 NRJ 241772. 5. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 27 Oktober 2024 telah pindah keanggotaan jemaat Bapak Hino Arimbi Hutagalung, Ibu Saria Simanjuntak beserta 3 orang anak dari WIK 32 NRJ 1117 ke HKBP Muara Mulia Resort Muara Mulia 24 Tanah Jawa. Sejak hari ini Minggu 27 Oktober 2024 tidak menjadi anggota jemaat HKBP Tangerang Kota Nyonya Simanulang Siska Aprianti Boru Ambarita beserta 1 orang anak karena telah menerima pemberkatan nikah di gereja Katolik. 7. Jemaat meninggal. Telah meninggal dunia A. Bapak Situa Victor Sorimonang Situmorang, tutup usia 70 tahun. Pada hari Minggu 20 Oktober 2024, anggota jemaat WIK 31 meninggalkan 1 orang anak. B. Ibu Mesta Sitorus, tutup usia 69 tahun. Pada hari Senin 21 Oktober 2024, anggota jemaat WIK 6 meninggalkan suami Bapak Jonang Naipos Hutauruk. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 8. Panitia Natal Parhalado dan keluarga. Diberitahukan kepada seluruh panitia
Natal Parhalado HKBP Tangerang Kota tahun 2024 agar menghadiri rapat pada hari Senin 28 Oktober 2024 mulai pukul 19.30 WIB bertempat di Soposaroha. Setiap seksi diharapkan sudah menyiapkan rencana kerja dan anggarannya masing-masing agar rapat dapat berlangsung dengan baik. 9. Sermon pelayan penuh waktu HKBP Distrik 21 Banten. Hari Senin 28 Oktober 2024 pukul 10 WIB akan diadakan sermon pelayan penuh waktu HKBP Distrik 21 Banten bertempat di kantor HKBP Distrik 21 Banten, Serang. 10. Persekutuan Naposo Bulung Distrik. Hari Sabtu 19 Oktober 2024 yang lalu, utusan pemuda HKBP Tangerang Kota telah mengikuti ibadah bersama Persekutuan Naposo Bulung Distrik 21 Banten bertempat di HKBP Serang Resort Serang. 11. Kegiatan Persekutuan Perempuan Distrik 21 Banten. Pada hari Selasa 29 Oktober 2024, Persekutuan Perempuan Distrik PPD 21 Banten akan mengadakan ibadah bersama dan perlombaan Passion Show bertempat di HKBP Gading Serpong, Resort Serpong, masuk pukul 10 WIB. Perwakilan perempuan HKBP Tangerang Kota akan ikut serta dalam kegiatan tersebut yang dipimpin oleh Bibelfro Bertauli Hutauruk. 12. Rapat MPS pada hari Selasa sampai Rebo 29 sampai 30 Oktober 2024 bertempat di Gedung Raja Pontas Lumban Tobing, PA Raja Tarutung. Akan dilaksanakan rapat Majelis Pekerja Sinode atau MPS HKBP. Sebagai utusan MPS dari HKBP Distrik 21 Banten, Bapak Situa Dr. Andus Dorlan Siahaan akan mengikuti rapat tersebut. 13. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan November 2024 adalah Inang Bibel Pro Bertauli Hutauruk. 14. Persembahan untuk pembangunan. Hari ini Minggu 27 Oktober 2024 kita akan memberikan persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor Huria dengan format A. Persembahan 1A, 1B dan 2 sebelum khotbah. B. Persembahan untuk pembangunan rumah pastori dan kantor Huria ke depan dengan menggunakan amplop setelah khotbah. 15. Kor Festival Tahun Okumene Inklusif sesuai dengan hasil Festival Kor Antar Week yang telah terlaksana pada hari Selasa 12 Oktober 2024. Setiap peserta festival akan mempersembahkan kor dalam ibadah minggu dengan jadwal sebagai berikut. A. Hari ini Minggu 27 Oktober 2024, ibadah pagi pukul 8 WIB dari week 7. B. Hari Minggu 3 November 2024, ibadah pagi pukul 8 WIB dari week 16 dan ibadah siang pukul 11 WIB dari week 12. 16. Rencana rapat akhir tahun. Sehubungan dengan jadwal rapat-rapat di tingkat Huria, dihimbau kepada setiap pengumuman kategorial, seksi dan dewan untuk mengadakan rapat tingkat seksi dan dewan, menyusun rencana program kerja dan anggaran tahun 2025 untuk kemudian diserahkan kepada Majelis Perbendaharaan selambatnya hari Kamis 7 November 2024. 3 Romawi Koinonia atau pelayanan persekutuan. 1. Rapat Dewan Koinonia BPH Punguan dan Seksi. Hari ini Minggu 27 Oktober 2024 akan diadakan rapat Dewan Koinonia BPH Punguan dan Seksi dengan agenda rapat
menyusun rencana program dan anggaran tahun 2025. Untuk itu diminta kepada semua anggota Dewan Koinonia, BPH Seksi, dan BPH Punguan untuk mempersiapkan rencana program dan anggaran serta menghadiri rapat tersebut. Rapat dimulai pukul 19.30 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. 2. Natal Seksi AMA. Dalam rangka perayaan Natal Seksi AMA, panitia memberitahukan kepada setiap WIB agar mengutus 3 orang AMA dari setiap WIB yang bukan Punguan Kor AMA Huria, Kor AMA Kantata Gloria, dan juga peserta vokal grup untuk menjadi peserta liturgi Natal. 3. Ibadah sekolah minggu. Sehubungan dengan kegiatan latihan Natal sekolah minggu, mulai hari Minggu 10 November 2024, ibadah sekolah minggu hanya dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu pukul 8 WIB khusus untuk kelas kecil dan pukul 11 WIB khusus untuk kelas besar, menyesuaikan jadwal latihan Natal agar seluruh orang tua anak sekolah minggu memperhatikan perubahan jadwal ibadah sekolah minggu. 4 Romawi Marturia atau pelayanan kesaksian. Rapat Dewan Marturia pada hari Sabtu 2 November 2024 pukul 19 WIB bertempat di Soposaroha. Akan diadakan rapat Dewan Marturia dengan seksi untuk menyusun rencana program dan anggaran tahun 2025. Karena itu diminta kepada seluruh Dewan Marturia dan seksi agar hadir pada acara tersebut. 5 Rowangi ucapan selamat dan doa. Full timer, para halado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada 87 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 15 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat diperhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas. Kita mendengarkan lagu pujian dari KOR Week 7.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 827 sambil menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan persembahan kedua. Masuk
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan saudara dalam Kristus dan kita. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, Amang dan Inang, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan terbaik bagi kita pada minggu ke-22 setelah Trinitatis. Tertulis dalam kitab Ayub pasal 42. Mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca bagi kita demikian firman Tuhan. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang sering datang kepada benak kita, pikiran kita dalam menjalani kehidupan yang berbagai warna ini, yaitu pertanyaan mengapa. Orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Kita akan bertanya mengapa begitu cepat? Apa begitu cepat Tuhan memanggil? Sementara kita sangat mengasihi. Anak kita sudah tamat kuliah, tapi tidak kunjung dapat pekerjaan. Kita akan bertanya mengapa? Bukan tidak ada usaha, bukan tidak dicoba, sampai hari ini belum juga diterima. Kan timbul pertanyaan mengapa? Demikian, apa yang menjadi halangannya? Apa yang menjadi penghalang? Omset dari usaha kita menurun. Dan usaha kita yang sudah beberapa tahun tidak kunjung berkembang dan bertambah. Sementara usaha yang sama yang digeluti oleh teman kita, sahabat kita, tetangga kita begitu cepat berkembang dan maju. Pendapatannya pun, penghasilannya jauh lebih besar dari yang kita terima. Timbul pertanyaan mengapa? Apa yang salah dengan saya? Anak kita sudah berumur dan sudah patut untuk menikah dan berumah tangga. Bukan tidak membuka hati dan bukan tidak dicari, tetapi sampai saat ini belum juga menikah. Timbul pertanyaan mengapa? Apa yang salah dengan saya atau apa yang salah dengan anak? Sementara anak tetangga masih di usia kepala dua sudah berumah tangga dan sudah punya cucu darinya. Kita menilik ke dalam diri kita. Adakah sesuatu yang salah yang kita buat? Kita mencoba tanpa membenarkan diri di hadapan Tuhan. Yang kita ketahui dan yang kita sadari, kita perbuat adalah hal-hal yang baik selama ini. Kita juga berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan.
ibadah kita, hubungan kita dengan sesama kita juga baik, perilaku kita, pekerjaan kita juga kita kerjakan dengan baik. Tetapi tidak selalu hal-hal yang kita harapkan terjadi dalam hidup. Nah, justru sebaliknya. Menimbulkan pertanyaan mengapa dan tidak ada kunjung habisnya jawaban yang dapat kita terima. Dan masih banyak lagi pertanyaan mengapa dalam hidup. Ketika kita pacaran sampai baru-baru berumah tangga, kita merasakan pernikahan kita begitu bahagia. Bahkan kita mengaku dalam diri kita bahwa lelaki yang ada di samping kita hari ini adalah lelaki terbaik. Dan perempuan yang ada bersama kita mendampingi kita adalah perempuan yang terbaik. Tetapi 5-10 tahun pernikahan kita jalani dan ke atasnya mulai kelihatan satu demi satu. Rumah tangga tidak lagi bahagia tetapi justru cenderung kasar dan keras. Ada penyesalan. Mengapa seperti itu? Amang dan Inang, keberadaan penderitaan dalam dunia termasuk dalam hidup kita merupakan sebuah persoalan yang tidak mudah untuk dijelaskan. Pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Sehingga dalam keadaan yang demikian tidak jarang ada pemikiran dalam diri kita, apalagi setelah kita menilik ke dalam diri kita dan melihat ke belakang flashback apa yang sudah kita kerjakan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tidak seperti yang kita harapkan. Maka dalam diri kita akan ada sebuah pertanyaan, jika Tuhan baik, mengapa orang benar menderita? Jika Tuhan baik, jika Tuhan berkuasa, mengapa orang yang baik itu menderita? Mengalami hal-hal yang tidak baik. Semua kita pasti pernah merasakan hal yang saya sampaikan. Dan ini juga khotbah kita 2 minggu yang lalu dari kitab Habakuk mempertanyakan keberadaan, kebaikan, dan kemahakuasaan Tuhan. Jika Tuhan berkuasa, jika Tuhan baik, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang baik ditindas? Mengapa Tuhan membiarkan seolah-olah tidak peduli dengan orang-orang benar, dengan orang-orang yang dikasihinya, dengan orang-orang yang dekat, yang setia kepadanya, mengalami hal-hal yang demikian buruk di tengah-tengah hidupnya. Amang dan Inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan yang sama, mengapa, itu juga yang memenuhi kitab Ayub ini. Tentu kita sudah mengetahui apa yang terjadi pada Ayub. Bukan dalam pandangan manusia, tetapi dalam pandangan Tuhan. Ayub 1, ayat 1 dan 2 itu, Tuhan berkata, bahwa Ayub adalah orang saleh dan juga orang benar. Tidak ada manusia seperti dia pada zaman. Artinya Ayub memiliki kualitas diri yang sangat luar biasa di hadapan. Tetapi pada perjalanan hidupnya justru dia merasakan hal yang sangat buruk, lebih buruk. Tidak ada orang yang pernah menerima hal yang seburuk demikian, termasuk juga pada zaman. Maka timbul pertanyaan. Sampai di suatu ketika dalam pasal 3 11-12, ketika Ayub sudah kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, istrinya pergi meninggalkan dia, bahkan penyakit menggerogoti tubuhnya. Biasa. Dalam realitas kehidupan kita, mungkin kita belum pernah bertemu seperti Ayub penderitaan. Belum. Itu sebabnya dalam Ayub 3 11-12 Ayub mengeluh. Bahkan Ayub sampai menyesal. Mengapa? Dia menggugat Tuhan. Mengapa aku tidak mati waktu lahir? Mengapa aku tidak binasa waktu aku keluar dari kandungan ibuku? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku menyusu? Mengapa? Dia menyesali kedatangannya ke tengah-tengah dunia ini. Menyesali hidupnya.
dengan kondisi yang sudah amat sangat parah, kehilangan segala. Lintas selalu dalam pikiran Ayub, sampai dia mencoba menggugat Tuhan, berdebat dengan Tuhan. Lalu sahabat-sahabatnya datang, ketiga sahabat, berusaha keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Ayub. Menurut ketiga sahabatnya, apa yang dialami, apa yang diderita oleh Ayub adalah karena kesalahan. Itulah pandangan Theodicea. Maksudnya membela kebenaran Allah. Dalam pandangan Theodicea pada saat itu, termasuk yang diungkapkan oleh ketiga sahabat Ayub, mereka berkata demikian. Tidak mungkin Tuhan mendatangkan keburukan atau membiarkan penderitaan kepada orang benar kalau dia tidak salah. Artinya bila seseorang menderita, bila seseorang merasakan kesakitan dalam hidupnya, pergumulan dalam hidupnya, oh itu semata-mata karena perbuatannya. Artinya hukum sebab akibat atau tabur tuai. Dengan kata lain, sahabat-sahabat Ayub memvonis bahwa Ayub itu bersalah. Maka dia menerima kenyataan hidup yang demikian. Ayub memiliki kesalahan. Amang dan Ninang tanpa membela diri atau tanpa berkata bahwa Ayub itu benar secara utuh sempurna, Ayub membela diri. Dia bukan berkata bahwa dia tidak memiliki kesalahan, tapi dia pun menolak dan tidak percaya atas jawaban-jawaban disampaikan oleh sahabat-sahabat. Bagi Ayub, Tuhan memiliki kedaulatan, berwenang penuh menentukan apa yang terjadi pada setiap orang-orang yang dikasihnya, termasuk pada Ayub. Pemahaman Ayub sampai ke sana. Jadi tidak selalu hidup ini apa yang terjadi, apa yang kita rasakan, tidak selalu buah dari apa yang kita perbuat. Ayub memiliki dasar. Cara berpikir logis juga Ayub berkata, kalau penderitaan itu terjadi karena kesalahan kita, harusnya bukan saya yang lebih menderita dalam situasi ini, kata Ayub. Harusnya. Karena ada orang yang lebih jahat dari saya. Harusnya hidup dia yang lebih menderita. Kalau mengikuti teori Theodicea menurut ketiga sahabat. Atau kalau menurut itu juga, ya hidup saya harus lebih baik, lebih senang dan lebih nikmat. Karena saya termasuk orang yang benar di hadapan Tuhan. Tanpa ingin membela dan memuji diri. Ini jawaban Ayub atas ketiga sahabat. Jawaban atas teori Theodicea yang keliru. Karena memang Amang dan Ninang, hidup ini tidak selalu karena sebab akibat. Alekam memang itu jujut kita. Congol dongan si Jobi itu. Meloma sama udongan manang tu tetangga. Roma parsahiton narenge. Manang adong mahal na suha pikirat terjadi. Abe marsikor nguluna. Pas dot tong masa tu ibana songon. Ina juga dan nejului. Cerong do pikir aso. Molo tertutup mageleng na. Artinya anaknya celaka. Mengalami kecelakaan atau dan lain sebagainya. Peristiwa yang tidak pernah kita harapkan. Ini kan? Alani pangalahoni bapak nih magabi anak nama naon. Cipata dong dosong ini kan? Kamang do tinangate. Ada cara berpikir yang beda. Ya tuh sosurpung usahana. Lagi jangan rohani. Itulah sebab akibat dan tabur tuai. Ada dona sebab akibat di ngulun? Ada enggak hukum tabur tuai? Ada. Tetapi hidup yang kita jalani ini dan segala peristiwa yang terjadi pada kita, apa yang kita alami, tidak selalu karena sebab akibat. Bukan. Misalnya kita mengalami pergumulan hari ini, oh tidak selalu karena ada sebabnya. Atau akibat sesuatu yang kita kerjakan di waktu yang lalu, maka kita menerimanya hari ini. Oh tidak selalu. Itu teologi kitab Ayub. Atau kalau kita berhasil hari ini, itu pun tidak selalu karena kebaikan kita.
Maka Ayub sampai kepada pemahaman yang demikian. Itu di ayat 1 itu. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Apa maksud? Yang terjadi pada Ayub itu, dia berhasil, dia nikmat hidupnya, kemudian jatuh pada titik nadir yang paling rendah. Oh, itu juga bagian dari rencana Tuhan. Luar biasa bukan pemahaman yang demikian? Oh, ini iman yang luar biasa. Pergumulan kita, keberhasilan kita, hidup kita yang ditenun sedemikian rupa dengan benang-benang kehidupan yang berbeda dan beragam, kita pahami. Suka yang kita alami, duka yang kita alami, nikmat yang kita alami, sakit yang kita alami, harus kita imani bagian dari rencana Tuhan. Tidak selalu karena akibat dari apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan. Tuhan berkehendak penuh dalam hidup. Itulah pemahaman Ayub. Luar biasa kalau kita sampai pada pemahaman yang demikian. Ayub sampai pada pemahaman itu ketika Tuhan datang untuk mengingatkan Ayub. Supaya Ayub semakin sadar siapa Allah dan siapa manusia. Itu sebabnya dalam ayat lain di kitab Ayub ini, Allah bertanya, siapakah manusia yang mau mengadili Allah? Siapakah manusia yang mau menuntut pertanggungjawaban Allah? Maka kata Tuhan kepada Ayub terbalik, sungguh-sungguh terbalik. Sebelum Ayub sampai pada pemahaman yang demikian yang saya sampaikan tadi, akhirnya Ayub sadar siapa dirinya. Sesungguhnya aku terlalu hina bagimu. Demikian pemahaman Ayub, pengakuan Ayub. Ayub menyadari keterbatasannya, bahwa tidak semua pertanyaan harus mendapatkan jawaban. Ini salah satu yang harus kita imani. Tidak semua pertanyaan harus mendapatkan jawaban. Tidak semua yang terjadi dalam hidup kita ini karena sebab akibat, karena tabur tuai, tidak semua. Karena memang tidak semua yang terjadi dalam hidup kita ini tercerna oleh logika kita, oleh akal dan pikiran kita. Sehebat, sepintar, secerdas apapun orang, maaf saya bicara, otak kita paling sebesar ini. Sementara dunia begitu besar. Bagaimana kita memahami? Kita harus mengerti, ingin memahami semuanya. Apalagi Tuhan yang maha besar. Tapi utuk-utuk tapi geleng dok. Sanggupkah pikiran manusia menyelami rencana-rencana Tuhan? Mengenal Tuhan secara utuh. Lewat peristiwa yang terjadi. Maka benar bahwa tingkat keimanan yang sangat baik itu adalah mengaku keterbatasan dan kelemahan kita. Kita percaya bahwa untuk segala sesuatu yang terjadi atas sepengetahuan Tuhan. Tuhan berdaulat penuh dan memiliki kehendak atas hidup kita, termasuk atas diri kita. Oleh sebab itu, Amang dan Ninang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita renungkan dari teks khotbah kitab Ayub pasal 42 ini? Yang pertama, kita diajak percaya kepada rencana Tuhan. Sekalipun rencana itu tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita percaya rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. PDT 120 pitwi, Juk Suhardo pabainan ni debata, irohania kana suatu maddah bana alai barhitisianido, Pak tunadingkan. Lagi kalau kita pernah dengar lagu yang diciptakan oleh pendeta Erastus Sabdono, Jejakmu Tuhan kan? Kamu lihat dia nanti. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan. Lanjutnya, bagai di belantara hidup yang tanpa seribu tanya, namun tetap percaya.
Jejakmu Tuhan tiada sungguh sempurna, ajarku memahami dan selanjutnya. Dete dia nandongi gabililing sami to. Ibu dorata dia nate. Bisa enggak amang? Tak main lagi dia nanti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering memang kita tidak mengerti apa yang kita alami dan jalan, tapi kita percaya rencana Tuhan adalah rancangan damai-damai sejahtera. Pernah Amang dan Inang seorang tabib di penjara oleh tuannya karena tidak sanggup mengobati jarinya yang luka, yang terluka saat berburu, dan akhirnya jari itu harus diamputasi dari raja itu. Karena kemarahan raja itu, akhirnya tabib itu dipenjara oleh raja, karena memang raja ini hobi berburu. Setelah jarinya sembuh dari amputasi, dia pun pergi lagi bersama dengan pengawal-pengawalnya berburu. Entah bagaimana mereka memasuki suatu wilayah terlarang. Itu tempat hidup orang-orang suku pedalaman yang anti orang asing. Akhirnya mereka semua ditangkap. Raja baik pun pengawal-pengawalnya ditangkap. Dan kemudian untuk dipersembahkan kepada dewanya. Satu demi satu mereka dipersembahkan. Tibalah giliran raja. Periksa semua itu. Ternyata jarinya terpotong putus, cacat. Dan menurut hukum agama mereka, agama suku pedalaman itu, ini tidak layak untuk dipersembahkan kepada dewa. Akhirnya raja dilepaskan, dibebaskan. Raja kembali ke istananya. Tapi sepanjang jalan sebelum sampai ke istana, dia berpikir dan merenung. Untung jari saya putus, sehingga saya selamat. Kalau jari saya sempurna, utuh, mungkin saya juga pasti ikut dipersembahkan sama seperti pengawal-pengawal saya. Akhirnya ketika sampai di istana, dia membebaskan tabib itu dan memeluknya begitu erat dan berkata, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena engkau saya selamat. Dia menceritakan kisah yang baru terjadi. Lalu tabib itu pun memeluk dia begitu erat dan berkata terima kasih padanya. Karena kalau sempat dia tidak dipenjara, pasti dia ikut mengawal raja. Dan dia ikut bersembah. Kedua-duanya selamat oleh karena peristiwa kepahitan yang menimpa hidup. Maka memang Amang dan Inang banyak rencana Tuhan dalam hidup kita yang tidak kita tidak selalu kita. Suharto rohata berlainan dengan pikiran dan keinginan. Mengapa sih Tuhan membuat demikian hidup saya? Mengapa Tuhan izinkan ini di tengah-tengah keluarga saya? Mengapa Tuhan izinkan ini di tengah-tengah pernikahan saya? Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi bagi anak saya? Tapi orang beriman selalu belajar taat. Sebagai seorang hamba, menerima rencana Tuhan dan jalan Tuhan. Nah, kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai. Tidak ada yang tahu baik dan buruknya yang terjadi di masa yang akan datang. Kalau hari ini kita melihat sepertinya
Hidup yang kita jalani ini kelam dan pekat. Karena begitu banyaknya pergumulan dan penderitaan yang kita hadapi. Tapi orang percaya selalu berkata, ada pelangi sehabis. Amin. Yang kedua, Amang dan Inang, dari teks khotbah kita hari ini, menyadari keterbatasan kita dan mengakui kedaulatan Tuhan. Salah satu sifat dasar manusia itu adalah ingin tahu. Bahkan jatuhnya manusia ke dalam dosa dalam Kejadian 3 itu juga didasari pada rasa ingin tahu Hawa dan Adam yang terlalu tinggi. Sementara Tuhan sudah kasih perintah jelas. Semua boleh kamu makan kecuali buah pohon yang di tengah taman. Tidak boleh. Tapi rasa ingin tahu, penasaran, Hawa dan Adam itu dipakai oleh iblis sehingga mereka jatuh ke dalam. Demikian juga yang terjadi hari-hari ini. Sehingga kita tidak heran orang berlomba-lomba untuk mengurangi ketidaktahuan melalui mencari informasi agar semakin banyak tahu. Namun Amang Inang, salah satu bahaya dari sifat keingintahuan manusia yang terlalu berlebihan adalah manusia jatuh dan berpura-pura tahu. Akhirnya bisa jatuh ke dalam. Marsaid Amattai periksa ke dokter, diagnosa 1, 2, 3 bahkan sampai 5 dokter. Hasil diagnosa tidak ada, tidak ketahuan. Ujungnya lama tuh, dia tuh, Walter, Natib, anggo hata-bata na juluman dok, tunama lo. Berarti karena rotusina, nah, kamu udah mandok tidak ada udah. Kamu udah mandok, lama tuh sih. Tapi yang dicanggini akka teknologi noaeng, canggihnya teknologi sekarang. Ini sangat membantu kita. Menolong kita dalam banyak. Tetapi rasa keingintahuan kita yang terlalu berlebihan terkadang. Ngaidok panditai, saya bermamang. Anggorokaknya kageleng toldo, hatai do dapat. Sekawati ramat toldo inap tol. Umur 72, 70 kepala tulu maburunai. Khawatir mana? Ujungnya lama tuh. Tunama lo, isukum mak. Aduh halangan di buru namio namangan. Baru nama lo ibu gue sudi. Jen A satu jen. Lau jotuson, merute pangir, mandi kembang. Jula musia songo nih. Lau do tutulang nenak dinggan. Ibuan, musi panganon na tayo tutulang na ida. Mangidutang yang tutulang na. Ala dia lak batak, anggotang yang dia tulang, pasu-pasu ni tulang sabula. Molo burju tulang na martuhan. Baido. Ay molotong do tulangi. Dari si pesoy dia lah ni, martang yang pedang. Baru tagamu pasu-pasu sini narwaku do. Dang dah mangungumi sa tabi. Apa itu tulang daw diberek? Tulang daw diberek. Tukas saya berenai, tang yang ditulang do da bereda ina muse. Bulu naroha mak. Tadi hari mana yang tulang nemar tangeng yang naroha. Alana mulai sejam benum pagi 1 jam 10 malam. Olan nadilah, ilabu. Masih hari mar tangeng bigana. Tu berene. Kedaulatan Tuhan. Mengakui keterbatasan kita. Kita terbatas amang dan ini. Kemanusiaan kita. Seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi balga marau untuk ni colma. Kecil. Terpikir kita sudah. Jangankan untuk mengetahui segala hal. Memahami istri kita ini pun sangat susah. Mau damangkan mengetahui sakenatol sifata. Tak mau dan itu. Makan apa kita dek? Terserah. Makan apa kita? Makan ini? Terserah. Bahasa pemuru kinate. Apa hidung dibuat tuh sih? Bahasa tuh sobonomin dah dong. Ras terkuat di bumi. Sulit. Jangankan untuk mengetahui, memahami semua yang terjadi dalam hidup kita, terutama pergumulan demi pergumulan kita, tapi memahami istri yang kita dampingi hari ini pun, yang mendampingi kita terkadang sangat sulit. Sulit lah.
Nah, saya belajar merendahkan diri amat totu nate. Dan gue nate saya dipupuki amat terus. Luar biasa. Karena memang kita terbatas. Karena kita terbatas, maka kita perlu mengakui kedaulatan Tuhan. Bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita ini sepenuhnya atas pengetahuan Tuhan. Dan mudah-mudahan berkenan Dia. Maka kalau kesulitan pun terjadi, kita mencoba mengapa dan mengapa, apa penyebabnya, apa alasannya, mengapa kita harus menerima dan merasakan hal yang demikian sulit hari ini. Saya tabereng tupu di bah, tinggal dusu di luar. Percayalah, katakanlah dalam hatimu bahwa inilah bagian dari rencana Tuhan. Ale itu tuon komana dohita. Nah koruptori misalnya, kena penjara memang tartakku. Rencana Tuhan deh. Itu deh. Nah murah-murah jol mau kan, sabarlah kau ya itu ya. Ini juga rencana Tuhan bagimu. Mana ada koruptor masuk penjara berguru rencana nih Tuhan nih. Kan? Bernarkobai, tartakuk, marsahid. Rencana Tuhan Nina. Gampang-gampang kita mengatakan itu. Maka ujilah segala sesuatu. Pasal unang otik-otik rencana Tuhan. Ada hal yang tidak dapat kita mengerti. Dan banyak. Kita beriman. Tuhan berdaulat atas hidup kita. Memberikan seturut dengan kehendak. Yang terakhir, Amang dan Nina. Mengalami Tuhan secara intim. Melalui dalam pribadi kita, melalui segala hal dan segala situasi yang terjadi dalam hidup. Bagaimana kita mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan, mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita dalam segala situasi dan kondisi. Mulu tabu lopan nagajangat tangya. Hidup huyungot na julu. Ali mulu gula modo, ula sakababa do. Amemma. Tidak jarang kita mengukur dan memahami kehadiran Tuhan itu sesuai dengan kondisi dan situasi kita. Kalau hidup kita baik-baik saja, oh Tuhan baik, haleluya. Tapi kalau yang terjadi justru sebaliknya, sulit berkata, jangankan untuk berdoa kepada Tuhan. Kadang justru putus asa, kecewa, atau mungkin badele, dan lain sebagainya. Tetapi Amang dan Inang dalam ayat 5 kata Ayub demikian. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oh ini pengakuan yang luar biasa. Dahulu dari orang saja termasuk dari sahabat-sahabatnya. Aku mengenal engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Pernyataan Ayub ini, pengakuan Ayub ini bukan dalam situasi kondisi hidupnya sudah dipulihkan. Karena pasal 42 ayat 1 dan ayat 6 itu hidup Ayub belum terpulihkan, belum. Sakitnya belum sembuh, hartanya belum kembali, anaknya belum ada lagi, belum. Hidupnya masih susah dan menderita. Tapi ketajaman spiritualitasnya, hatinya, pengenalannya akan Tuhan, ini membuktikan. Dahulu aku mengenal engkau dari orang, mendengar tentang engkau dari orang. Tetapi sekarang mataku melihat engkau. Mengapa Ayub berkata demikian? Apakah karena situasinya sudah dipulihkan? Oh belum. Apakah karena dia sudah menerima apa yang dia harapkan dan inginkan? Hasil dari pergumulannya selama ini? Belum juga. Tidak, belum sama sekali. Masih dalam tahap pergumulan yang sangat pahit. Maka Amang dan Inang saudara-saudara yang dikasih itu, ini sangat penting bagi kita. Ayub sudah menang. Bahkan sebelum hidupnya berubah, diubahkan, kondisinya dipulihkan, hidup Ayub sudah menang. Ini solusi sejati. Karena memang seringkali pengakuan kita menang kalau hidup kita sudah dipulihkan. Kalau sakit sudah sembuh, baru kita berkata Tuhan itu baik. Kalau usaha kita semakin diberkati, dari tadinya kolaps, diberkati lagi, oh Tuhan itu baik, hidup saya sudah dipulihkan. Tapi Ayub berbeda. Pengenalan kita terhadap Tuhan harusnya semakin diperdalam. Ya, kita dimenangkan bukan karena situasi kita berubah, karena kita mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Itu pengakuan Ayub. Sama juga seperti Bartimius. Ketika Bartimius mendengar, sekalipun tidak melihat, sekalipun Bartimius tidak melihat Kristus Yesus datang, tapi dia berteriak, anak Daud sembuhkan
Kasihani aku. Dia belum melihat sama sekali. Keadaannya belum dipulihkan, matanya belum dicelikkan. Tapi dia mengalami kehadiran Tuhan. Maka dalam situasi paling pahit sekalipun, Amang dan Inang, mari kita belajar. Mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup. Ya, Allah bertindak dalam segala keadaan hidup kita, termasuk pergumulan-pergumulan yang terjadi. Allah ada di dalam. Allah mau berkarya, menyatakan rencananya. Itu sebabnya ketika Yesus dan murid-murid dalam teks Yohanes itu, ada orang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, Guru, ini orang buta karena apa? Karena dosanya atau karena dosa orang tuanya? Maksudnya kutuk. Itu pemahaman orang Yahudi pada masa itu. Yesus berkata, oh bukan karena dosanya maupun dosa orang tuanya, tapi agar melalui dia rencana Tuhan dinyatakan, karya Tuhan di dalam. Maka kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam hidup, apalagi itu bukan karena sebab dari perbuatan kita, maka belajarlah. Tuhan mau berkarya melalui hidup kita. Amin. Amang dan Inang, kasunang-unang murah-murah amat. Bagaimana kita merasakan perjumpaan kita dengan Tuhan? Unang roh tu gereja murhing mulak pe murhing terus. Datang dari rumah berat wajah kita ini. Pulang pun berat. Kenapa? Esok Tuhan ini diberi. Dan ibadah dinikmati. Maus doholan ada warna berlian ni dongan na bereng-bereng. Bereng-bereng berlian na song nokkan. Bereng-bereng kebayan ni nanti. Marsa gimana lah nih? Roh tu gereja marsa mulat lamar. Maka fokuslah pada Tuhan dan ini. Apalagi kalau kita di gereja, fokuslah pada Tuhan. Unang pola bereng na di siya memudok dia birang. Sotong kecewa. Ada mulut tabereng, senyum mata bereng. Senyum cerita tu dongat na labung tido. Asa siup pita mulak. Asa tahu itu nama mingkon. Unang doro murhing borat, mulat belam borat. Song naudok naking. Alamarid di musik markur musik alonai kan. Marid di alonai bagat musik kurni alonai. Kalau marsa gimana mabigi. Merhua do nak minggu jam 2 narohana. Yang na merhua, sengaja minggu jam 2 itu Tuhan. Asa berengom malome. Malomare. Baik kita bersyukur. Lawan kita itu pun Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. Angko satu si pengerti cota dabu menambang ulu. Amin martang yang mahita. Kami mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan dalam kami. Kebaikan-Mu dan kesetiaan-Mu yang membuat kami ada sampai hari ini. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami, Tuhan panggil kami. Dan Tuhan persekutukan dalam ibadah pagi di tengah-tengah. Dan kami bersyukur. Tuhan berkenan atas pujian syukur dan doa-doa kami. Bahkan lebih dari itu Tuhan memberikan firman bagi kami, sabda-Mu menjadi kehidupan kami. Agar kami semakin menyadari dan memahami bahwa hidup kami seutuhnya di tangan Tuhan. Kau memiliki kedaulatan penuh untuk menuntun, untuk membimbing kami. Bahkan seluruh yang terjadi dalam hidup kami percaya. Dan kami menyadari keterbatasan dan kekurangan kami. Ketidakmampuan kami untuk mengerti setiap apa yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan bertindak dan berkarya di dalamnya. Karena dengan demikian kami semakin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan percaya bahwa rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sekalipun itu tidak seindah yang kami pikirkan. Tidak seindah yang kami lihat dan bayangkan. Tapi pada akhirnya, seperti hamba-Mu Ayub menyadari bahwa rencana Tuhan tidak ada yang. Tuhan pulihkan hidup kami, segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Bapa yang baik, Bapa di dalam surga, dan Engkau melihat seluruh jemaat-Mu yang hadir saat ini. Berkati mereka, pribadi lepas pribadi, anak-anak, remaja, naposo bulung, orang tua, semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tetap membimbing kami hari lepas hari jalan hidup. Tuhan utus kami dari tengah-tengah ibadah di gereja-Mu ini. Tengah-tengah keluarga kami, dalam pekerjaan kami sehari-hari. Jadi berkat firman-Mu yang sudah kami dengarkan.
Aku menjadi pedoman dan kekuatan bagi kami. Selalu mensyukuri setiap pemberian Tuhan di tengah. Bapa di dalam surga, berkati seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka. Penuh sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun ada pergumulan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, kami percaya Tuhan menolong dan menopang kami. Berikan hikmat, bahkan menambahkan iman kami untuk selalu berserah dan percaya kepada Tuhan. Kami dimenangkan atas segala pergumulan yang terjadi bagi Tuhan. Berkati setiap pekerjaan Tuhan telah berikan bagi kami masing-masing. Kami mengerjakannya dalam rasa takut akan Tuhan. Supaya setiap yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan di hadapan, hingga menghasilkan buah-buah yang baik, berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi hidup kami dan juga bagi banyak. Setiap pergumulan yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu, kami memohon belas kasihan Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka. Selalu menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, jemaat-Mu yang berduka. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, berikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka. Cukuplah kasih karunia-Mu dan seluruh yang mereka butuh. Bapa yang baik, berkati anak-anak jemaat-Mu yang belum sekolah, yang sudah sekolah, pun juga yang sudah bekerja maupun yang mencari pekerjaan. Tuhan juga menjaga dan menyertai anggota keluarga kami yang jauh dari kami, karena studi maupun karena pekerjaan. Sehingga kami harus berjauhan, Tuhan yang menjaga dan mempertemukan pada waktu yang Tuhan telah. Berkati gereja-Mu HKBP Tangerang Kota, Tupar Halado, pelayan full timer dan juga jemaat-Mu. Terus bersukacita, layani, berikan yang terbaik. Demi pengembangan kerajaan Tuhan, datangkan sukacita bagi semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya bernyanyi dan bahan. Bapa
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.